Ketika semua ngelantur korps pada bilang, Bang, review film Saranjana Kota Gaib. Oh, hell no. Bang, review film Siksa Neraka. Oh, hell no. Tapi ketika ngelantur korps pada bilang, Bang, review film Sehidup Semati. Ini baru greget, bos. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Kembali lagi kita di segmen review. Dan seperti biasa kita bakal review non-spoiler. Jadi ya buat kalian yang belum nonton filmnya bisa nonton video gue dulu karena ini tanpa spoiler. Tapi tenang aja, karena film kali ini yang bakal gue bahas ini endingnya itu sangat-sangat agak mind-blowing ya, agak plot twist dan mungkin membingungkan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Jadi di akhir video ini bakal gue kasih penjelasan dari endingnya, versi spoiler. Tapi tenang aja, nanti ada waktunya lah di akhir-akhir video. Nanti gue juga kasih tau kalian peringatan. Tapi kalau kalian pengen nonton video gue dulu, baru nonton filmnya boleh. Tapi lebih bagus lagi memang kalau kalian nonton filmnya di bioskop dulu, baru nonton video gue kali ini. Oke, sebelum gue mulai, seperti biasa gue pengen ingetin ke kalian. Kalau kalian yang ngakunya miskin, gak bisa beli tiket bioskop gitu ya, kalian tinggal cek aja ya, link yang gue taruh di bawah ini, link aplikasi Fitno buat nonton gratis. Cek aja ya. Oke, langsung aja kita bahas nih film Sehidup Semati yang genrenya sudah bisa kalian lihat sendiri lah dari posternya ini. Banyak yang bilang ini sebenarnya film-film thriller ya, karena sebenarnya bukan mainin hal-hal supranatural atau setan-setanan khas-khas film horor Indonesia lainnya. Jadi kalau mau dibilang thriller, kalau menurut gue sih kurang masuk ya thriller. Menurut gue ini lebih ke arah psychological horror. Nah, ini sebenarnya genre favorit gue banget. Mungkin buat kalian semua, makanya tadi di opening kan gue udah bilang kan, oh Siksa Neraka, Mangku Jiwo dan lain-lain. Ya, itu mungkin buat sebagian masyarakat suka hal-hal seperti itu. Tapi kalau buat gue sendiri memang itu bukan hal yang gue pengen nonton gitu. Baik lagi gue sering bilang kalau misalnya gue sama sekali nggak takut setan. Makanya justru film-film yang memang menekankan esensi setannya doang buat nakut-nakutin, gue kayak ya ngapain, gue nggak takut gitu. Tapi film-film seperti ini, psychological horror yang menekankan pada sinematografi dan pemikiran psikologisnya untuk menakuti penontonnya, ini yang baru bikin gue tertarik. Ya sebenarnya jarang-jarang ya Indonesia bikin film-film psychological horror. Mungkin kalau di film-film barat kalian taunya film-film kayak Get Out ya kan, itu film-filmnya Jordan Peele, atau misalnya Midsommar ya, bisa dibilang itu termasuk psychological horror gitu kan. Itu bukan supernatural kan, tapi lebih ke psikologinya gitu. Ini mirip-mirip. Dan jujur aja ya, film Sehidup Semati ini ada menurut gue kayak ngambil konsep cerita dari film lain yang mungkin nanti bakal gue taruh di thumbnail, jadi kalian udah kebayang nih ini filmnya kayak apa sih sebenarnya ya. Nanti gue juga jelasin di ending seperti apa. Ini film karya Mbak Upi Avianto ya. Kalau kalian nggak tahu, sutradara yang satu ini adalah sutradara dari film My Stupid Boss. Dan kalau kalian tahu juga pasti Sri Asih tahu lah ya, film superhero Indonesia. Jadi kalau bisa kalian nonton dua film sebelumnya ini ya, dari sinematografi tahu sendiri lah, itu kece abis ya. Dan memang kebanyakan film Indonesia itu gue selalu bilang bukan permasalahan di sinematografi, itu masalah di cerita biasanya. Di sini sinematografi lagi-lagi bos, jempolan ya. Tapi sebelum ke sinematografi, kita masuk ke plot cerita utamanya dulu. Gue bakal kasih tahu sinopsisnya tentang apa sih Sehidup Semati ini. Menceritakan Renata nih yang diperankan oleh Mbak Laura Basuki. Lagi-lagi Mbak Laura Basuki main di film horor lagi nih ya. Dan biasanya sih keren sih kalau dia main di film horor gitu ya. Dan si Renata ini dari kecil ya, emaknya itu memang sering di KDRT ya sama bokapnya gitu ya. Tapi dengan narasi kekristenan, nah ini yang gue suka nih ya. Anehnya ya, film horor kali ini yang kita bakal nonton ini narasinya Kristen kan? Maksudnya konsepnya ngambil dari Kristen gitu. Aneh kan? Maksudnya kayak film horor ini kan Islam biasanya kan? Islam yang dari matinya gimana, pemakamannya seperti biasa, ngambil konsep Islam biasa. Nah ini kali ini Kristen. Ya, bahkan dari awal cerita nih si Renata memang keluarga Kristen, doa Kristen gitu kan. Nah, mamanya ini memiliki pikiran kalau misalnya istri itu harus selalu menyokong suami. Maksudnya dalam artian istri itu harus selalu di bawah, mengabdi kepada suaminya dan harus menjaga pernikahan. Dan berkali-kali di sini diceritakan dari Alkitab, dan bahkan di opening film ini itu kita dikasih lihat pendeta gitu dari TV. Ya, jadi memang keluarganya dia ini sangat-sangat rohani sekali bisa dibilang, tapi rohaninya menurut gua agak salah ya kalau misalnya karena ini ngebawa-bawa agama. Jadi gua pengen kasih sedikit kalau misalnya dalam Kristen sebenarnya ayat-ayat Alkitab yang dimasukkan ke dalam film ini ya, balik lagi ada pendeta ya kan yang ngomongin Matius 19 ayat 6 tuh. Kalau misalnya di Alkitab ayatnya tuh kayak apa yang telah dipersatukan sama Tuhan tidak boleh diceraikan manusia gitu loh. Jadi artinya kalau udah mau menikah, kalau dalam Kristen memang nggak boleh cerai. Tapi sebenarnya ayat itu kayak nggak bisa lu cuma baca satu ayat. Baik lagi kalau baca Alkitab itu memang harus sesuai konteks ya. Lu harus konteks baca ayat yang lain dan satu kesatuan
perempuan gitu. Dan banyak ayat yang sebenarnya justru menekankan kalau misalnya zina pun, ya Tuhan Yesus yang ngomong di Matius 5 ayat 32, kalau misalnya cerai itu nggak boleh dilakukan kecuali zina. Ada kecuali zinanya. Jadi kalau misalnya lu berzina artinya lu selingkuh, ya sebenarnya nggak apa-apa. Jadi dari narasi Kristen tersebut, keluarganya ini intinya itu selalu menekankan yang namanya nggak boleh bercerai dari suaminya, harus bener-bener mengabdi pada suaminya. Jadi kayak ini ngomong kesetaraan gender filmnya gitu loh. Yang harusnya di zaman sekarang kan penekanan feminisme gitu kan, dimana istri itu harus setara dengan suami gitu, perempuan harus setara dengan laki-laki. Nah di sini tuh karena mengambil ayat Alkitab dengan diterjemahkan dengan salah di film ini, jadinya diterjemahkan sebagai konteks yang salah gitu ya, dimana istri itu harus benar-benar di bawah suami gitu. Nah si Renata ini ya, si Laura Basuki ini memang ditekankan dari awal seperti itu. Makanya ketika time jump dari awal opening film, ketika dia udah menikah sama suaminya di sini diperankan oleh Aryo Bayu yang kemarin ya kita tahu sendiri sukses sekali di serial Gadis Kretek ya. Nah mereka berdua udah menikah dan langsung time jump lagi seketika ke arah KDRT. Dimana ternyata si Renata ini ketika dia sudah besar, ketika dia sudah menikah, setelah menikah 3 tahun, dia itu di KDRT terus sama suaminya nih, si Aryo Bayu nih. Nah sebenarnya konflik utama film ini mulainya dari situ. Jadi itu awalnya cepet banget tuh dikasih konteks seperti ini gitu kan, mengenai dari narasi Kristennya seperti apa, keluarganya seperti apa gitu kan. Time jump langsung ketika udah permasalahannya aja, dimana dia udah di KDRT, udah di gimana. Dan horornya itu ya diperlihatkan kalau misalnya si Renata ini mulai berhalusinasi nih. Kayak tiba-tiba di rumah dia tuh kayak selalu ada wanita, satu perempuan yang kira itu berselingkuh nih sama suaminya. Jadi kayak halusinasi, jeng, nah nanti sering muncul. Nah ya ini memang sebenarnya vibes-nya horor gitu lah, ala-ala horor. Nah, tapi gue pengen mulai masuk ke dalam gimana caranya film ini membawakan tema psychological horror dengan konsep cerita seperti itu. Ya, pertama, dalam psychological horror yang paling penting adalah apa? Sinematografi. Dan memang dari awal film ini gue bisa tertarik buat nonton film ini karena penceritaannya itu, eksposisi cerita itu selalu diperlihatkan lewat visual. Balik lagi yang selalu gue ngomong kan, show don't tell. Jadi tanpa dialog, tanpa narator, cuman lewat sinematografi, cuman lewat visual, itu sudah bisa menceritakan. Contohnya nanti kalian bisa lihat, ya bahkan di trailer juga udah berkali-kali kasih lihat kalau misalnya si Laura Basuki ini di awal-awal film aja, kayak yang setelah time jump tadi, itu kita nggak dikasih tahu sama sekali kalau misalnya dia kena KDRT. Sama sekali kita nggak tahu. Kita tahunya dari mana? Ketika dia ngaca di kamar mandi gitu kan, di sebuah cermin gitu, pas dia buka baju begini, set, wah luka-luka semua. Kita langsung bisa interpretasi, pasti ini kena KDRT gitu loh. Itu namanya show don't tell, dan itu menarik sekali, lebih efektif menurut gua dalam sebuah penceritaan, apalagi dalam genre psychological horror ini kan. Tambah lagi apa? Color gradingnya diperlihatkan di apartemennya si Mbak Laura ini, si Renata ini, itu dengan color yang sangat-sangat gelap ya. Temboknya memang lebih dominasi itu biru tua ya, jadi gelap banget ya. Bukan ini ya, memang ini kita juga tema-temanya emang gelap gitu ya, naluri gue juga gelap gitu. Cuma memang ketika dia lagi sama suaminya memang gelap sekali color gradingnya. Tapi nanti kalau kalian lihat dia ketemu sama temennya lagi, tetangganya dia, jadi dia punya tetangga di apartemennya, kamar sebelah gitu kan. Nah itu selalu ketika dia sama temennya ini yang diperankan sama Asmara Abigail ya, jadi temennya seolah-olah gitu, cewek lainnya. Nah di situ color grading berubah menjadi seolah-olah lebih berwarna. Itu udah bercerita, ya kan? Maksudnya kalau lu dari warna itu aja lu udah bisa interpretasi kalau misalnya oh berarti memang ketika dia sama suaminya memang hidupnya sangat-sangat gelap gitu, ditindas terus, di KDRT terus. Tapi ketika dia memang ketemu sama temennya yang mulai memperlihatkan rasa support gitu ya langsung berubah kan vibes-nya. Dan masih banyak banget sinematografi, penggunaan angle kamera yang istilahnya tuh bisa menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di film ini. Ya gue kasih contoh lagi, misalnya lagi makan bareng ya lagi satu meja gini kan, lagi makan berdua sama suaminya gitu, dengan pewarnaan tadi yang sangat gelap, sangat kesannya aduh ini kayak si Kak Renata ini ditindas banget gitu sama suaminya. Nah penggunaan kameranya lebih menekankan itu lagi karena apa? Lu bisa lihat ya, lu kalau misalnya fokus dalam sinematografinya ya, lu bisa melihat ketika kamera menunjukkan ke mukanya si Edwin pas di close up, itu penggunaan angle lu bisa lihat dari bawah, low angle ya. Tapi ketika masuk ke Renata tiba-tiba jadi high angle. Nah, itu kan harusnya bisa langsung merasakan. Dan memang kalau dalam sinematografi dalam film, gue udah pernah jelasin juga nih ya, ketika low angle itu menandakan sebuah overpowering, ya, keperkasaan gitu, yang lebih berkuasa, ya kan? Dari low angle karena ya kan kesannya lebih besar gitu kan. Nah, itu diperlihatkan ketika di suaminya. Tapi ketika lu pindah ke ini paling cuma seberang-seberang lagi makan doang loh. Ya, tapi ketika pindah ke si Renata dikasih high angle justru.
Padahal cuman harusnya kan kalau misalnya ya yang cheap sinematografi gitu kan ya yang nggak mikir apa ya udah cuma close up aja kan tengah set gitu doang. Tapi ini lu bisa lihat perubahannya beda dan itu membuat kita penontonnya merasakan gitu. Apa yang dirasakan sama si Renata sih? Ya dia lebih kecil kesannya kan dari atas gitu kan. Lebih tidak berdaya ya, helpless lah istilahnya. Bahkan dari awal-awal film ketika dia bangun tidur udah dikasih lihat ya, ada kita bisa dikasih lihat muka dia kayak kebelah dua, sebenarnya bukan kebelah dua sih ya, muka yang di sini yang atas itu kena refleksi pantulan kaca dari meja jadi membentuk persepsi ilusi di mana mukanya itu kayak ada dua gitu. Itu menarik sekali. Beberapa juga yang gue inget ketika dia lagi naik tangga ya kalau nggak salah tuh ada yang jadi dari sela-sela angkat-angkat, kalau kalian tahu kan tangga itu kan biasa yang apartemen kan tinggi tuh tangga itu. Nah dari tengah-tengahnya tuh sela-selanya tuh ditarik ke atas gini. Seret, wih. Itu mewah sekali lah secara sinematografi dan ketika gue lihat memang sinematografer dari film ini ya DOP-nya siapa? Ya Yunus Pasolang dan memang dia itu di film Headshot lah, di film Warkop DKI Reborn lah, memang selalu sinematografinya mewah banget. Bukan cuma sinematografi, bahkan transisi. Editing dari film ini juga menurut gua sangat-sangat berbeda dengan transisi-transisi film-film Indonesia lainnya gitu. Mencoba sesuatu yang berbeda kayak misalnya lagi dari pernikahan tadi yang dari awal film ya, dengan lagu yang Wise Man. Saya lagu gua juga kaget loh. Pakai lagunya Elvis Presley loh. Ya karena memang ini kan narasinya narasi Kristen lah ya, keluarga-keluarga Kristen gitu. Jadi dengan lagu-lagu seperti itu jadi kesannya barat sekali gitu ya. Keren, tapi tiba-tiba dari yang pernikahan high key terang seperti itu bisa tiba-tiba transisi ternyata ke TV yang rusak. Transisinya cakep, mulus sekali. Atau misalnya ketika si Renata ini lagi puyeng gitu, pusing ketika dia mendapatkan fakta kalau misalnya ternyata suaminya selingkuh. Ya tenang, gue nggak spoiler karena bakal banyak kejutan dari film ini yang sebenarnya bisa diprediksi, nanti gue bakal bahas juga. Cuma Renata itu pusing kan digambarkan secara lagi-lagi pergerakan kamera muter gitu dan editingnya muter kan. Nah dari muter lu bayangin transisi ke mesin cuci, gila nggak? Kreatif kan? Ya, dari pala muter langsung ke arah mesin cuci, POV dari mesin cuci keluar, ternyata si Renata ini lagi di mesin laundry gitu kan, lagi mau cuci baju. Itu unik lah, kreatif banget. Dan sebagai film horor sudah kewajibannya untuk menakuti penonton lewat apa? Nah biasanya kalau misalnya pure horor dengan setan-setanan biasa selalu lihat shock kan, ya kan, jump scare gitu. Tapi memang kalau tema psychological horror ini menurut gue harus lebih mengedepankan yang namanya suspense. Nah suspense itu bisa dibangun lewat apa? Pertama sinematografi. Secara sinematografi nice, oke, ya. Cuman memang gue belum menemukan suspense itu sedisturbing kayak model-model Midsommar gitu yang bener-bener bisa bikin angle-angle kayak lu bayangin drone shot dari atas, gue pernah bilang kan yang mobil, tapi kebalik gitu. Diperlihatkan secara kebalik itu kan bikin kita apa nih, ada perasaan yang nggak enak. Nah hal-hal kayak gitu memang belum sekental itu di film Sehidup Semati. Tapi untungnya apa? Actingnya Laura Basuki di sini gila. Ketika dia ketakutan, ketika dia dalam waktu yang stres, pusing. Ini sebenarnya melihat apa sih cewek-cewek ini? Apakah ini beneran selingkuhannya suaminya? Ya, sebenarnya apa ketika dia udah dicekek sama suaminya begini, sama si Aryo Bayu gitu kan? Ketika dia mau beresin kantornya suaminya dia, nggak boleh masuk itu. Misterinya apa? Ketakutan dia, kebingungannya dia, keambiguannya dia gitu ya. Ketika dia ketemu temannya sebelahnya itu kan si Asmara yang diperlihatkan dengan sifat yang jauh lebih bebas, wanita yang sangat kontras lah dengan si Renata, karena Renata itu selalu dibawa suami di KDRT-nya bodo amat. Yang penting dia nggak mau berpisah gitu, nggak mau cerai gitu, meskipun udah disiksa-siksa gitu. Nah kalau si Asmara ini udah kebalikannya, ya kalian bisa lihat juga menjadi daya tarik tersendiri nih Mbak Asmara Abigail di sini. Ya acting dari semua aktor, bahkan termasuk Mas Aryo Bayu juga meskipun jarang ngomong gitu ya, dia cuma dengan mata galak kayak begitu kan. Ketika si Renata pengen mau dibuatin makanan gak, kayak dengan mata, lu bisa lihat dari tatapan matanya Aryo Bayu itu apa ya, udah ada rasa kejahatan yang luar biasa besar gitu, tanpa dia harus marah-marah, tanpa harus dialog gitu ya. Plus apalagi scoringnya nih yang gue acungi jempol, gila. Scoringnya untuk kategori film Indonesia udah cukup bagus banget ya. Suspense sangat-sangat berasa, ketegangannya cukup berasa, meskipun kelemahannya lagi-lagi adalah banyak banget adegan jumpscare yang gak perlu sama sekali ditaruh di film ini. Karena kalau mau ngomongin psychological horror, itu lebih identik, makanya tadi gue bilang suspense-nya kan. Kayak shocking itu kayak ya paling sekali aja lah, 2 kali gitu. Ngapain? Karena berkali-kali, bahkan di tengah, terutama tengah-tengah film ya, itu berkali-kali yang tadi kan gue bilang kan si Renata ini kayak seolah-olah melihat penampakan kayak ada cewek nih dalam rumahnya dia sebenarnya. Siapa? Nah ceweknya pas diperlihatkan selalu dengan sound effect yang jeng jeng begitu. Habis itu pergerakan kamera gitu lagi, panning lagi, cepet jeng jeng ya. Aduh, berkali-kali bos, masalah bos. Gue sampai udah kayak pas nonton, nah ini kaget lagi ya.
kaget lagi. Ya udah kayak begitu gitu. Kan sebenarnya kalau lu emang mau psychological horror ya lu tekankan dalam narasi psikologisnya itu. Tekankan dalam suspense sinematografinya. Bukan lewat balik lagi scoring ala jump scare murahan kayak begini. Dan kita langsung masuk aja lah ya ke hal-hal yang gua gak suka gitu. Meskipun selain tadi gua udah bilang secara psychological horror sinematografinya sangat-sangat baik, color gradingnya menurut gua cukup mahal gitu kelihatannya. Actingnya juga bagus semua, terutama Laura Basuki di sini benar-benar menjadi sebuah cahaya dari film ini, membuat kita benar-benar percaya dia dalam teror yang sangat-sangat menakutkan. Tapi dalam konteks yang lain, kita bisa melihat plot cerita yang mencoba mengikuti film Joker, mohon maaf. Ya, kalau kalian nonton film Joker ya seperti itu ya kalau gue bilang filmnya ya. Jadi Joker itu kan juga ngomongin psikologi ya, cuman kalau Joker pendekatannya lebih ke thriller, ya kan, tanpa narasi horor. Meskipun Joker juga thriller gitu juga bikin kita takut sih, bikin kita juga deg-degan, suspense-nya juga berasa banget gitu ya. Cuma di film ini plot ceritanya menurutku sangat mudah ditebak, men. Oke, dari awal gue menarik ya dengan sinematografi segini. Ini mau cerita tentang apa sih? Ya, Indonesia bisa bawa apa sih lewat psychological horornya? Narasi apa psikologi yang bisa dibawa sama film Indonesia kali ini? Tapi justru ketika menuju ke pertengahan dengan lagi-lagi jump scare yang berulang-ulang begitu, ini mau kemana? Tuh gue mikir, apa jangan-jangan kayak gini nih endingnya? Gue mikir, semoga gue dikejutkan gitu. Ternyata ya udah begitu endingnya. Gue gak tahu ya, kalian semua yang nonton itu bisa dibuat terkejut atau enggak. Dan gue harus bilang, ini film plot twist di endingnya. Plot twist. Tapi apakah plot twistnya berhasil? Dalam sisi teknis, itu berhasil. Maksudnya apa? Rapi plot twistnya. Tidak gampang sekali terbaca dalam penulisan ceritanya. Cuman sayangnya ya, karena kalau misalnya kalian udah sering nonton model film-film kayak beginian, kalian bisa nebak gitu loh. Ya, mungkin kalau kalian udah sering nonton film-film kayak ini, narasinya udah ini berulang-ulang seperti itu. Gitu. Kayak gak ada yang baru lagi nih dalam premis utamanya. Dan satu lagi permasalahan yang paling fatal buat gue adalah judulnya. Ya, karena coba kalian semua lihat ini, font judulnya ini. Gue sebagai anak di cafe ya, desainer gitu, gue lihat ini fontnya kayak font sinetron, Pak. Bener gak sih? Iya. Kayak sinetron. Gue pertama sehidup semati ya judulnya juga kurang menggugah selera buat gue ya, jujur. Ya gue awalnya kayak apa sih hidup semati. Pas gue liat posternya, oke lah. Lihat posternya menggambarkan nih isi cerita ini sebenarnya lu bisa interpretasikan hanya dengan melihat posternya. Ya, tapi masalahnya untuk fontnya ini kenapa sangat-sangat sinetronable gitu ya. Gue dengan tulisan font seperti ini, gue lebih mengharapkan pacarku ternyata ibuku. Nah, judul seperti itu lebih cocok nih untuk font seperti ini gitu. Sayangnya. Untuk permasalahan gue dalam sisi desain aja ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke spoiler dikit ya. Jadi kalau kalian yang memang gak mau spoiler sama sekali gitu ya, kalian mending skip video ini ya, langsung ke endingnya aja nanti. Karena gue pengen kasih tau nih, sebenarnya penjelasan endingnya apa buat kalian masih bingung gitu. Karena lagi-lagi ini semua film ini selalu memakai pendekatan show don't tell, visual, semua visual sinematografi. Jadi lu benar-benar harus meleng gitu. Nggak boleh meleng. Jadi melihat gitu ya. Secara visual cakep gitu ya. Dan memang endingnya nih gue kasih tau ya, kalau buat yang masih bingung, seperti yang udah gue bilang di poster ini, semua mulai dari suaminya, mulai dari teman Abigail yang ada di tetangganya itu ya, atau selingkuhannya suaminya bahkan, itu semua hanya ada di otaknya si Renata. Dan itu memang cerita yang terlalu mainstream buat gua bisa ditebak untuk psychological horror gitu loh. Maka gua bilang tadi, ini Joker banget. Joker kan seperti itu. Semuanya hanya halusinasinya si Renata. Dan memang dia bisa gue bilang psikopat nih orang nih. Otaknya bermasalah. Makanya psychological horror, ngomongin psikologi, persepsinya dia yang memang kayak orang gila gitu. Nggak tahu nih yang mana yang bener, stres hidupnya. Dan kenapa bisa gue tebak? Pertama, gue udah sering melihat cerita film seperti ini. Kedua, memang banyak sih detail-detail kecil yang memang merujuk pada hal tersebut. Kayak misalnya yang di awal-awal kalian bisa lihat, gue lupa di trailernya ada nggak ya, yang muka dia kebagi dua begini kan, refleksinya dari meja gitu. Itu kan memperlihatkan kayak ada dua sisi nih dia nih. Ini halunya nih ya. Ini aslinya gitu loh, ya kan? Atau misalnya ada satu sinematografi juga nih, lightingnya di mana diperlihatkan satu mukanya shadow gitu, gelap, hitam sebelah. Itu kan udah memperlihatkan juga. Atau misalnya ada adegan di mana close up kalau nggak salah belakang posternya itu kayak ada wanita kembar. Kalian juga bisa lihat di trailer ada juga nggak salah. Itu kan ya udah merujuk tuh. Nggak mungkin tuh dikasih poster yang segitu gamblang tanpa ada makna tersembunyi. Dan terutama pastinya emang endingnya udah jelas juga sih harusnya ya. Ketika si Renata di akhir makan masih third anniversary balik lagi ke scene awal, tapi dia kayak
I love you, ngomong sendiri bos. Ya lawan di itu nggak ada. Cuma lagi-lagi deh ya, kalau misalnya gue harus nilai dari sebuah film, kita compare dari sama Hollywood sama film-film lainnya, nggak cuma ngomongin Indonesia. Baik lagi kalau ngomongin Indonesia ya, ini ya cukup oke dari segi sinematografi, cukup indah, maknanya cukup oke lah, nice. Tapi kalau kita harus compare sama film-film luar ya, ini menurut gue udah agak basi ya penggunaan plot seperti ini, dan eksekusinya itu tidak dijalankan juga dengan maksimal. Kalau misalnya plotnya gitu-gitu aja masih kayak film-film standar lainnya, kalau eksekusinya bagus, nice. Tapi eksekusinya lagi-lagi di pertengahan kebanyakan jump scare nggak perlu. Reveal di akhir plot twistnya juga kurang bisa bikin kita kayak anjir gitu loh. Kalau kayak misalnya Fight Club kan lu baru nyadar nih ternyata si Brad Pitt selama ini ngobrol cuma sama dirinya sendiri. Kenapa? Ketika lu diperlihatkan montage itu kan scene-scene ya kan kompilasi gitu istilahnya, kompilasi scene-scene dia lagi pukul-pukul semuanya sama diri sendiri dia. Itu kan membuat kita kayak tercengang, oh my god gitu loh. Nah, ini di film ini nggak ada konklusi seperti itu. Jadi menampilkan kesan yang ambigu. Memang sih jadi kesannya dibikin open ending lah filmnya. Jadi lebih ke interpretasi kalian masing-masing. Cuma ya buat gue sebagai penonton yang udah sering nonton film-film seperti itu jadi kayak kurang mateng aja, kurang cakep lah. Ya cuma balik lagi nih ya, gue pengen ngomongin masalah gue sangat-sangat tertarik dengan narasi Kristen yang ada di sini. Karena jarang-jarang banget nih gue lihat film Indonesia apalagi horor gini pakai narasi Kristen gitu, dengan pendeta yang ngomong wanita itu diciptakan lewat tulang rusuknya pria. Kan memang ada di Alkitab seperti itu. Ya itu penggunaan ayat Alkitab yang memang membuat konteks cerita dari film ini menarik gitu. Ini kan ngomongin kesetaraan gender nih, tapi dari sisi Kristen yang menurut gue ya ini Kristen yang ngaco buat gue, karena banyak banget kayak di Kejadian ada juga Tuhan ngomong Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan serupa dengan gambar rupa dan gambar Allah gitu. Ya artinya maksudnya setara gitu loh. Ya ayat-ayat seperti itu dipakai di film ini merujuk ke konteks yang berbeda. Ya oke lah, nice lah. Oke, itu aja untuk review film Sehidup Semati. Gue nggak tahu kalian suka sama film ini apa enggak, karena buat gue untuk film Indonesia ya cukup oke, tapi memang kalau di compare sama film-film luar masih ya. Untuk final score gue bakal kasih 6,8/10 alias kurang. Kalau untuk film Indonesia udah cukup nice banget ya, sinematografinya gila sih, serius itu gila, lu bener-bener diperlihatkan dari segala macam angle, itu indah sekali, color gradingnya juga cakep, visualnya cakep banget. Kalian jangan sampai meleng gitu dari visual dari bioskop ini. Ya memang cuman plot ceritanya yang memang perlu bisa dieksekusi lebih baik lagi. Oke, gitu ya dari Ngelantur. Kalau kalian pengen beli official merchandise dari Ngelantur, seperti biasa gue selalu saran kalian untuk bisa lihat nih, ini baju yang gue gambar pakai tangan gue sendiri, dan ide dari gue sendiri, Samurai Vader, seorang samurai yang memang berpindah secara filosofi ya, karena memang tergoda. Ini kan memang gue ambil konsep dari Darth Vader, anaknya Skywalker ya. Jadi cek tuh, baju-baju juga masih banyak, ada Spider Fisher, ada lain, itu gue gambar semua sendiri ya. Ada ya nih, mungkin juga gue kasih tau kalian, nih ada buku yang gue gambar sendiri, hasil karya gue. Sorry ya, di sini ada gambar-gambar nih ya. Kritikan terhadap politik, pemerintah, semuanya ada di sini. Mungkin bisa gue jual, mungkin enggak. Kalau kalian pengen bukunya, kalian coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian pengen join kita di grup WhatsApp, cek juga linknya gue taruh di bawah. Ngelantur Corps sama 800 Ngelantur Corps lainnya, kita bisa bahas perfilman dan TV series dan lain-lain. Kalau misalnya kalian pengen follow kita di Instagram, follow juga. TikTok nggak usah karena kita di ban, nggak jelas banget emang. Oke, gitu aja. Kita jumpa di segmen review berikutnya. Bye bye semuanya.